Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami memuji Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Hidup, yang Maha segala-galanya. Dialah yang berhak disembah. Hanya Dia yang menciptakan, mengurus, mengawasi seluruh yang di langit dan di bumi. Dan Dia telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambanya seperti kita ini manusia dengan kalimat Alhamdulillah. Sangat wajar kita selalu mengucapkannya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik, pemimpin anak Adam. Tidak ada lagi contoh, tidak ada lagi kiai, tidak ada lagi guru, tidak ada lagi nabi yang perlu diikuti oleh semua yang syahadat kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, kita membacakan salawat kepada beliau, karena Allah dan malaikat yang berikan salam kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa setelah 23 tahun mengorbankan masa umur untuk menyampaikan agama Allah, sehingga kita bisa merasakan kesempurnaan agama itu sampai sekarang ini. Bahasan pasal ke malam ini melanjutkan Minhajul Muslim pasal ke-12. Pasal ke-12 ini berbicara tentang beriman kepada qada dan qadar, masalah surga dan neraka. Baik, saya akan berikan gambaran, tapi malam ini kita akan bahas pasal ini. Saya akan berikan gambaran tentang surga dan neraka, tapi itu tambahan daripada informasi dari bab sebelumnya, tapi bukan inti bahasannya ya. Bahasan kita malam ini adalah pasal ke-12, masalah beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelumnya, seperti saya janjikan, saya akan memberikan gambaran pelengkap bahasan tentang hari kemudian. Setelah kita bahas panjang lebar masalah kuburan, kematian, kemudian juga tentang pembangkitan, tanda-tanda hari kiamat, maka tidak sempurna kalau tidak menjelaskan akhir daripada semua perjalanan ini adalah surga atau neraka. Surga adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita sebagai sebuah tempat yang sangat luar biasa, nggak bisa digambarkan lagi. Kata para ulama, seseorang yang menggunakan akal sehatnya, dia akan sadar sebagaimana ada kehidupan dia di dunia, ada kenikmatan yang dia bisa rasakan, ada cobaan dan siksaan juga yang dia bisa rasakan, maka begitu pula di akhirat. Seseorang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini sebagaimana ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, dan ada dunia serta ada akhirat. Dunia dan akhirat artinya kehidupan dunia yang kita bisa rasakan dari nikmat ini juga akan ada nikmat di sana, dan cobaan yang datang atau siksaan karena berbuat salah juga akan ada di sana. Hanya saja di akhirat nanti itu akan abadi, artinya sudah tidak ada kehidupan setelahnya. Kalau di dunia ini masih ada fase kehidupan, sebelumnya ada alam azal, kemudian ada alam dunia, kemudian ada alam barzah yang sudah kita jelaskan kemarin, kemudian ada alam akhirat. Akhirat ini final, sudah selesai, nggak ada lagi di situ. Hanya saja yang jadi masalah, Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, penentuan di akhirat nanti yang tidak ada tempat lain, tidak ada opsi surga atau neraka, ditentukan adalah pada saat kita di fase dunia. Sekarang nih, sebelum Bapak Ibu menghembuskan nafas terakhir, penentuan nanti di sana ke surga atau neraka yang akan saya sebutkan ciri-cirinya sebentar lagi, itu sekarang penentuannya, nggak bisa di sana. Kalau di sana kita tentukan enak-enak saja, saya mau surga ya Allah, saya nggak mau neraka, gampang. Tapi masalahnya tidak dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan kita di sekarang ini. Jadi salah di sini maka akan salah di sana. Dan sekali lagi tidak ada tempat lain, tidak ada opsi lain surga atau neraka. Surga nama yang digunakan dalam agama kita, sebuah tempat atau sering diberikan istilah dengan naim. Naim ini adalah sebuah nikmat yang tidak bisa digambarkan, dan memang betul wajar tidak bisa digambarkan. Bermula daripada aroma surga. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang membunuh mu'ahid, mu'ahid ini orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam,
maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga, sementara bau wangi surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun. 40 tahun. Begini rasionalnya. Kalau mungkin teman-teman yang tinggal di apartemen di atas lewat di apartemen tetangga kita, kemudian dia mungkin menggunakan pewangi ruangan, mungkin membakar dupa yang wangi, lalu kita lewat di depan rumahnya, atau mungkin baru keluar lift, belum masuk di gang sudah kecium bau wanginya. Kira-kira apa tanggapan kita? Positif selalu. Kalau bau wangi itu positif, pasti kita mengatakan wangi ya. Pemikiran kita tentang orangnya bersih ya, tempatnya pasti nyaman. Dan memang subhanallah, bau wangi relatif sangat relevan dengan bersihnya tempat dan rapinya penampilan orang yang suka wangi. Jarang kita temukan orang kalau pakaiannya kotor, memang dasarnya dia jorok, kemudian tiba-tiba mau wangi, itu nggak mungkin, nggak terjadi. Dan itu subhanallah ditarik dalam semuanya, di kendaraannya, di pakaiannya, di rumahnya, di pekerjaannya, semuanya. Belum kita bicara tentang masalah hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, wangi, suka semua dengan yang seperti itu. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah kita akan memiliki nilai positif. Nabi kita Muhammad SAW memberikan isyarat tentang wangi ini dengan mengatakan perumpamaan teman-teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi, yang kalau kita lewat saja nggak buat apa-apa, maka minimal akan mencium bau wanginya. Kalau lewat di depan toko minyak wangi, cium bau wangi. Kalau kita mampir, bisa dapat hadiah minyak wangi, atau bahkan kita bisa membeli minyak wangi yang kita suka. Itu perumpamaan majelis yang baik, teman-teman yang baik kayak majelis ilmu seperti ini, insya Allah termasuk di dalamnya. Dan perumpamaan majelis yang buruk adalah seperti ibaratnya, dengan ibaratnya seperti nafikhul kir. Jadi kalau orang jual ikan bakar atau sate, biasanya ada arangnya. Nah, arang itu kalau lagi mau dipanasin, di nafkh namanya, ditiup. Kalau gitu biasa dikipas. Pada saat dikipas kan apinya jadi besar, kemudian meletup-letup, biasa mengeluarkan letupan kecil itu. Itu kata Nabi SAW, perumpamaan majlis yang buruk seperti orang yang membakar arang dan lagi memanaskannya, lagi meniup. Kalau kau lewat di situ, minimal kamu kena asap busuknya, nggak enak, baunya nggak enak. Kena baju, kalau kena asap kita rasa nggak nyaman. Maksimal kalau berhenti di situ, maka dia akan membakar bajumu. Memang bau ini ada pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Kalau dalam buku-buku berbicara tentang surga, selalu yang paling pertama baunya dulu. Dikatakan surga itu memiliki bau wangi yang terjangkau dari jarak 40 tahun. Yang kedua, berhubungan dengan masalah surga adalah pintu gerbangnya. Disebutkan di dalam hadis Bukhari bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan surga dengan 8 buah pintu. Yang satu pintunya dari satu daun ke daun sebelahnya jaraknya 40 tahun. Jadi bukan lagi pintu. Kalau kita lihat sebuah pintu istana raja, tingginya 10 meter kali 10 meter, kita anggap sudah sangat agung, besar, luar biasa. Pintu gerbang. Bagaimana kalau pintu gerbang itu daunnya, 2 daun pintu itu dari awal jarak kanan ke jarak kiri, dari timur ke barat, itu jaraknya 40 tahun. Dan ini hadis sahih, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang luasnya surga itu di dalam surah Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlombalah kalian, saling bersainglah kalian dalam mengejar pengampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau bapak-bapak ibu sekalian, saya yakin mungkin pernah ya. Kalau tidak pernah, saya sarankan coba sesekali lihat ya. Mungkin kalau biasa lihat YouTube atau di Google bisa di-search tentang besarnya langit ini seperti apa gitu. Besarnya atau jaraknya, besarnya bintang-bintang, jaraknya dengan bumi. Semua itu sangat luas, luar biasa, nggak bisa dijangkau. Saya pernah sampaikan di beberapa pengajian saya pernah baca bukunya anak saya kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Di situ ditulis kebetulan tentang
ya, alam semesta ada paragraf bunyinya jarak antara bumi sama Pluto 274 tahun kecepatan cahaya, satu matahari dengan kita itu. Jadi kadang-kadang saya berkelakar di pengajian saya kalau kita kirim orang ke sana, astronot masih bodoh, bayi belum tahu apa-apa, umurnya 7 tahun, 70 tahun mati tengah jalan. Jaraknya 274 tahun. Itu satu tempat sama kita 274 tahun. Jadi secara ilmiah memang masuk akal kalau pintu gerbang surga itu 40 tahun. Masuk akal. Di dalam hadis yang lain dikatakan jarak daun pintu surga adalah seperti jarak antara Madinah dengan Bahrain, jauh sekali. Itu mungkin bisa sampai 1000 km mungkin jaraknya. Kemudian setiap pintu ini memiliki tingkatan 100 derajat. Satu derajat itu antara derajat dengan derajatnya adalah antara langit dan bumi. Dan setiap derajat punya pintu-pintu lagi di dalamnya. Jadi yang paling kuat pendapat ulama mengatakan di setiap pintu-pintu itu ada di dalamnya lagi pintu-pintu. Jadi kalau kayak kita seperti klaster-klaster ya, ada komplek-komplek lagi di dalam setiap satu pintu punya 100 derajat. Satu derajatnya itu punya banyak sekali pintu-pintu. Di dalamnya ada pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu macam-macam, pintu-pintu ibadah gitu. Di tingkat di atasnya ada lagi pintu sholat dan puasa sama. Di atasnya lagi sama sampai 100 derajat. Di pintu kedua, di tingkat duanya ada lagi satu pintu 100 derajat. Satu derajat lagi banyak lagi tingkatan-tingkatan di dalamnya pintu-pintu, semua ibadah ada. Sehingga ulama mengatakan yang membedakan nanti ada orang yang masuk pintu kedua, pintu ketiga atau pintu yang ke satu. Padahal semuanya punya bab sholat, ada pintu sholat, pintu sholat, pintu sholat, semuanya punya pintu sholat. Itu tingkat kekhusyuan mereka. Dan kadar banyaknya sholat yang dia kerjakan itu juga berpengaruh. Beda kalau ada orang sudah sholat 50 tahun dengan orang baru taubat tahun lalu. Mana bisa sama? Ini sholat 1 tahun, ini sholat 50 tahun, sama nggak? Nggak mungkin sama. Pasti beda derajatnya, gitu kan? Jadi memang derajat surga itu sangat tinggi, ya, sangat jauh. Kata Nabi SAW, maukah saya tunjukkan kepada kalian amal yang paling banyak membersihkan dosa, yang paling cepat meninggikan derajat di surga, gitu kan? Naik tingkatan-tingkatan yang tinggi. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid, salah satunya misal, gitu kan? Tapi yang kita bahas adalah selain pintu juga punya derajat-derajat yang tinggi, punya derajat yang tinggi. Dalam hadis Bukhari pernah Nabi SAW keluar di malam hari kemudian melihat para sahabat dan mereka melihat bintang-bintang gemerlapan sangat terang di langit. Lalu kata Nabi SAW, apa kalian lihat bintang-bintang itu? Mereka bilang iya. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalian nanti di surga kalian, di istana kalian akan lihat derajat-derajat yang tinggi nanti seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam satu derajat itu, tadi kan satu pintu punya 100 derajat ya, satu derajat itu di dalamnya nanti akan ada orang melihat satu derajat dengan dia, tapi seperti dia lihat bintang-bintang itu jauh sekali dan cuma cahaya yang terang. Dia nggak tahu fasilitasnya apa di sana, siapa yang huni nggak tahu, padahal dia sudah di dalam surga nih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu nanti tempatnya para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan, orang-orang soleh dari umatku. Artinya kita akan bersaing di masalah tingkatan-tingkatan itu. Kalau pernah dengar kisah, ini termasuk juga penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan ibadah ya. Jadi kalau ada perintah, jangan telat. Azan cepat, jangan lambat. Ada orang fakir, kasih, jangan tunda, nggak bisa. Selama masih ada kesempatan jangan ditunda dan tidak boleh ragu. Keraguan itu menurunkan derajat nanti. Bisa membedakan derajat kita dengan orang yang tidak ragu. Saya kasih contoh riwayat perang Mu'tah. Perang yang pernah, mungkin kalau ada teman-teman pernah dengar, kita reviewkan. Kalau yang belum mendengar, coba ambil pelajaran. Perang yang terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini diutuslah ya 3.000 pasukan dari Madinah dipimpin oleh 3 orang sahabat melawan orang-orang Romawi 250.000 orang. Dan ini kata kunci daripada
pembebasan negeri Syam pada saat itu. Jadi Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania itu pada saat itulah mayoritas wilayah Syam itu takluk di tangan kaum muslimin karena ada ekspansi. Kata Nabi SAW, pemimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah mati syahid, mati terbunuh, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh, ganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka di sini peranglah mereka. Pada saat terjadi peperangan, Nabi SAW menceritakan kepada masyarakat Madinah yang tidak ikut perang. Beliau mengatakan, sekarang perang sedang berkecamuk, ada takbir dari fulan, mereka saling menyerang. Kemudian kata Nabi, Zaid bin Harithah terbunuh, mati syahid. Lalu sekarang Allahu Akbar, Ja'far bin Abi Talib mengambil bendera, kemudian membawanya, tangannya Ja'far terputus, dipotong oleh musuh, tangan kanannya jatuh dan dia pegang bendera dengan tangan kirinya, gitu kan. Kemudian setelah itu ya dia menahan dengan kedua tangannya, lalu dadahnya ditusuk oleh musuh, mati syahid. Tinggal teman kalian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini punya sedikit cerita di medan perang. Waktu dia lihat Ja'far bin Abi Talib dipotong tangannya kanan, dipotong tangannya kiri, ditusuk perutnya, dadanya, maka dia sedikit ragu. Lalu kemudian dia sempat mengokohkan dirinya sambil berkata, wahai Abu Ubaidah, tinggal satu langkah, kau menghadapi musuh-musuh Allah ini, terbunuh, kau langsung masuk surga, mati syahid, majulah. Maka dia mengatakan untuk dirinya, Allahu Akbar, dia maju, kemudian dia berperang, mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Terbunuh 3 orang ini, Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Talib, 2 orang yang awal ini, Allah berikan sekarang mereka singgasana yang sangat besar, penuh dengan permata, kakinya 4, mewah, lux. Sementara Abu Ubaidah bin Jarrah dikasih singgasana yang lebih sederhana dari itu, lebih kurang permatanya, lebih kurang sedikit, kakinya cuma 3. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kok bisa beda? 3-tiganya pemimpin, 3-tiganya mati syahid. Kata Nabi SAW, karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Sejenak ragu tadi itu membedain fasilitas di surga. Jadi memang perbedaan derajat di surga itu ada, gitu kan? Kemudian surga, di dalam hadis Bukhari, tanahnya, kata Nabi SAW, tanah surga itu terdiri dari permata-permata, gitu kan, yang terdiri dari lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' ini batu-batu permata dari lautan. Saya tidak bisa gambarkan seperti apa, tapi ini batu, kalau di Jazirah Arab terkenal sekali, dan Al-Quran surah Rahman menyebutkan itu. Lu'lu' wal marjan itu adalah batu-batu yang sangat bagus. Riwayat lain menerjemahkan kalau bahasa Indonesia adalah mutiara-mutiara yang Allah kasih jadi tanahnya. Dan tanahnya itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Pohon-pohon yang ada di sana, kata Nabi SAW, surga dipenuhi dengan pohon, dan setiap orang mukmin memiliki istana. Setiap orang mukmin memiliki minimal ukuran istananya adalah, kalau dia jalan dari awal tanah istananya sampai ujungnya, dia harus menempuh jarak 40 tahun. Dan setiap orang beriman bisa punya istana ribuan, bahkan jutaan istana di surga, bukan 1-2. Kalau kita kadang-kadang di Indonesia ini, kalau kita anggaplah di dunia ini, kalau kita di Indonesia secara khusus, kalau misalnya saya punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bandung, punya rumah di Surabaya, punya villa di Puncak, sudah merasa bangga punya beberapa rumah, gitu kan? Dan itu memang butuh ekstra biaya, punya ekstra waktu untuk membagi. Di surga kita punya banyak penuh, tapi bukan kita yang urus. Ada dayang-dayangnya sudah disiapkan, ada wildanun mukhalladun namanya. Ada laki-laki yang tampan-tampan membawa nampan-nampan dengan siap minuman-minuman dan merawat surga itu. Ada bidadari-bidadari yang selalu mendampingi para ahli surga, yang dekat dengan pohon-pohon buah-buahan, dan mereka siap melayani para ahli surga. Istana yang tidak bisa dibayangkan dan sangat banyak. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, setiap kali orang ke masjid dapat 1 istana, pulang dari masjid ke rumahnya 1 istana. Ber 1 hari kita bisa dapat 10 istana. Hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan istana di surga. Hadis yang lain dikatakan, jadi banyak pintu menuju istana-istana surga ini, gitu kan? Siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, burung hinggap ada cakaran kakinya, seperti itu saja, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Jadi banyak sekali jalan menuju istana di surga ini, banyak sekali. Jadi memang sangat wajar orang memiliki banyak sekali istana,
Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa seseorang itu tergantung kadar ibadah. Misal kalau dia dalam sholat sangat bagus sekali, maka dia bisa dapat fasilitas sholat di pintu ke-8 dari surga, derajat yang ke-100 khusus bab sholatnya. Bisa saja puasanya dia sedikit, dia mendapatkan pintu yang namanya Rayyan. Rayyan ini ada banyak gitu kan, di setiap tingkat ada Rayyannya. Tapi bab Rayyan ini hanya masuk untuk orang-orang yang puasa. Di dalam ada camp, ada istana sendiri, ada kehidupan fasilitas sendiri. Tapi tingkatannya juga ada. Ada orang yang mungkin sholatnya bagus, dia tingkat pintu ke-8 derajat ke-100. Mungkin fasilitas ibadah puasanya adalah di tingkat ke-5, ya, di pintu ke-5 ke derajat yang misalnya ke-80 gitu. Tergantung, gitu kan? Makanya pernah waktu Abu Bakar mengatakannya Rasulullah, waktu Nabi SAW mengatakan setiap orang sholat dipanggil dari pintu sholat, setiap orang puasa dipanggil dari sholat, pintu jihad dipanggil dari jihad. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada enggak orang dipanggil dari semua pintu itu? Tapi Abu Bakar mau yang paling tertinggi. Kata Nabi SAW, ada, dan saya berharap kamu termasuk diantaranya. Jadi bisa orang mencari semuanya, puasanya, sholatnya, zakatnya, semua di tingkat yang ke-100 di pintu ke-8. Bisa, yang dikenal dengan surga Firdaus, gitu kan? Itu bisa. Tapi ada orang enggak, tergantung kadar ibadahnya. Beda di fasilitas nanti di surga kita dapatkan antara orang yang jaga 5 waktu sholat dengan orang yang 5 waktu sholat juga dijaga plus sunnah-sunnahnya, rawatib. Ada orang subhanallah habis sholat wajib berdiri langsung pergi, nggak pakai sholat ba'diyah, nggak pakai sholat qobliyah, nggak apa-apa, dia nggak dosa. Tapi masa sama dengan orang yang tadinya sholat qobliyah, sholat ba'diyah? Beda, gitu kan? Beda sekali itu, nggak mungkin sama. Sama halnya dengan orang yang sholat duha jaga cuma 2 rakaat duha, ada orang yang 4 rakaat duha, ada yang 8 rakaat duhanya, ada yang duha kalau kapan ada waktu saja. Masa sama? Nggak mungkin, gitu kan? Orang yang tiap malam nggak pernah tinggalin sholat malam, samakah dengan orang yang sholat malam kalau kebetulan ada momen acara, kebetulan dia bangun? Lain dengan orang yang jadwalin memang, gitu kan? Dia akan dapat fasilitas itu. Juga disebutkan dalam surga, di surga itu banyak pohon, semua jenis pohon-pohonan ada, dan pohon-pohonnya ini bukan pohon yang kita bayangkan seperti di dunia. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, di surga ada sebuah pohon yang kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 100 tahun belum bisa melewatin batangnya pohon itu. Naungan yang sangat besar, luar biasa, tidak bisa dibayangkan masalah ini. Kemudian setiap pohon memiliki buah-buahan yang buah-buahannya kalau dipetik maka secara otomatis akan tumbuh lagi, tidak pernah selesai, gitu kan? Jadi penuh, setiap tidak pernah habis. Kita tahu kalau di dunia ini, kalau kita lagi punya pohon mangga misalnya, kemudian kita sudah panen nih, kapan kita dapat mangganya lagi? Tahun depan, pada saat dia musim. Kalau di surga enggak, petik keluar, enggak ada habisnya, gitu kan? Tidak pernah habis, langsung pada saat itu. Sampai dalam hadis Bukhari pernah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, nanti ada orang di antara kalian, kaum muslimin, gitu kan, yang bilang kepada Allah di surga, ya Allah, aku ingin bercocok tanam. Kata Allah SWT, bukankah kau sudah punya semuanya? Pohon tinggal cabut, petik buahnya, tumbuh langsung, keluar lagi. Dia bilang, tapi saya ingin seperti di dunia Allah, dari bibit, tumbuh, saya mau begitu. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun akhirnya memberikan kepada dia bibit yang dia taruh di tanah surga. Pada saat itu tumbuh jadi pohon besar depan matanya, hitungan detik tiba-tiba besar berbuah, dia bisa langsung rasakan buahnya. Lalu seorang sahabat dari Badui berkata, ya Rasulullah, pasti orang itu dari Ansar. Tahu Ansar siapa? Orang-orang asli Madinah. Karena Ansar ini rata-rata petani, ya, kebun, mereka punya kebun kurma, gitu kan? Karena orang-orang Ansar yang suka berkebun, gitu. Tapi ini saksi bahasan ada pohon di surga. Kemudian pakaian ahli surga disebutkan dalam banyak riwayat Bukhari, Muslim, ini semua hadis sahih, bahwasanya ahli surga memiliki gaun-gaun yang sangat banyak dan terdiri dari sutra, ya. Serta gaun mereka itu berada bukan di lemari, tetapi di setiap, ya, di surga itu ada sebuah pohon yang mirip seperti pohon delima, yang buah delimahnya itu sebesar, ya, sebesar badan kuping-kuping gajah, atau dalam riwayat dikatakan besar sekali buahnya, yang kalau ahli surga ini ingin mengganti bajunya, dia tinggal mendekati pohon tersebut, kemudian buahnya mendekat lalu terbuka
dan terbukalah untuknya 72, dalam riwayat dikatakan 75 jenis pakaian yang dia bisa pilih, dia pakai. Tapi di sini tidak ada cuci, nggak ada apa-apa. Ya, dalam beberapa asar disebutkan kalau mereka sudah selesai pakai, dilepas, tiba-tiba saja mereka mendekat di pohon itu, atau mereka mendekat di pohon itu terus terganti dengan, saya tinggal tunjuk mau baju yang ini, terganti dengan sendirinya dengan baju dia, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana memang tidak ada juga disebutkan dalam riwayat kalau kita ini akan mandi, kan gitu. Karena dalam hadis malah tidak ada meludah, tidak ada beringus, ya. Tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil. Bahkan makanan dan minuman yang dimakan oleh surga akan keluar yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, seperti bau kasturi, gitu kan. Lebih wangi, keluar keringat dalam bentuk dan lebih wangi dari bau kasturi. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan proses alami di mana seseorang ahli surga itu dengan sangat alami dan fitrah, dengan sistem yang kita tidak tahu bagaimana, mereka melalui proses ganti baju yang tiba-tiba terganti, mereka melalui proses pembersihan diri dengan tadi adanya angin yang ditiupkan, seperti itulah. Dan ini yang membedakan atau perbedaan dasar antara di dunia dengan di akhirat sana nanti. Kemudian juga disebutkan dalam hadis sapu tangan ahli surga sangat wangi, dan juga penutup kepala para wanita ahli surga. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seandainya satu saja wanita ahli surga yang turun di muka bumi ini, kemudian dia menghembaskan kain yang di kepalanya, maka seluruh bumi ini akan wangi. Itu hanya penutup kepala. Juga dikuatkan dengan sapu tangan, gitu kan. Sebagaimana kata Nabi SAW, sapu tangannya saat di surga jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Tentu surga cukup banyak, ya, fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi puncaknya adalah mereka melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diperlihatkan setiap pagi dan sore. Dan mereka seluruh ahli surga kalau sudah akan diperlihatkan wajah Allah, maka mereka melupakan semua nikmat yang ada ini, semua nikmat yang ada ini. Tentu di surga juga ada bangunan, ya, bangunan-bangunan istananya, kemahnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, surga, istana di surga itu dinding-dindingnya dari emas, gitu kan. Kemudian bangunannya, atapnya itu sendiri dari permata berlian yang sangat besar dan terang, serta istana-istana seorang mukmin di surga akan tertutup dari orang-orang lain, tapi dia bisa melihat ke dalam istananya sebagaimana dari dalam istana bisa melihat keluar. Sebagian ulama hadis mengatakan menggunakan kaca-kaca yang terang, mereka bisa lihat dari dalam keluar dan luar ke dalam, seperti itu. Kemudian di surga juga ada lautan, bukan lagi, ya, keran air, tapi lautan yang terdiri dari susu, madu, arak yang tidak memabukkan, dan air tawar. Serta dalam hadis juga disebutkan bahwasanya air-air ini tidak mengalir di lantai atau di tanah, tetapi dia berjalan di sekitar, ya, di antara udara, ya, dari antara langit pada saat itu dengan antara tanah. Jadi berjalan air itu dan bukan mengalir di atas tanah, sehingga selalu bersih, gitu kan, selalu bersih. Dikatakan rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih cerah dan lebih terang daripada susu, gitu kan. Ahli surga tinggal kalau mau minum mengambil, menyentuhkan tangannya kemudian meminumnya, gitu. Jadi itu air terus jalan, gitu kan. Dan kita sulit sekali membayangkan bagaimana ada cairan bisa jalan sementara tidak tersentuh dengan tanah, gitu kan. Tapi seperti itu gambarannya, Dan yang penting teman-teman sekalian, semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan tentang surga tadi, dan itu sebagian kecil yang saya ceritakan, ini bukan dongeng, bukan saya karang-karang di sini, bukan hanya sekedar mau menyenangkan Bapak Ibu sekalian, tapi ini Allah pencipta langit dan bumi yang telah memberikan Anda mata, telinga, mulut, yang telah meniupkan ruh dalam badan Anda, yang telah menciptakan semua sistem langit bumi ini, yang mengatakan pasti masuk surga asal mengikuti jalannya, beriman dan beramal soleh, tiketnya akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, ada ancaman yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang masuk neraka. Neraka sebuah tempat yang sangat besar dan memang menakutkan, ya. Kata Nabi SAW, neraka itu memiliki 7 buah pintu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam ma kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Neraka akan didatangkan hari kiamat nanti, bangunan yang sangat raksasa yang diikat dengan 70.000 rantai,
di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi bangunan yang sangat besar. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi SAW bersama sahabat mendengarkan suara guntur yang besar, lalu mereka ketakutan. Para sahabat ini setelah hilang, lalu Nabi SAW mengatakan, itu tadi suara yang kalian dengarkan adalah suara batu yang dilempar dari pintu neraka sampai hari ini masih melayang belum tiba di dasarnya. Memang neraka bangunan raksasa yang luar biasa, gitu kan? Bukan penjara 1 hektar, bukan penjara yang dipenjaga oleh bodyguard atau polisi-polisi yang kejam, tapi ini dijaga oleh malaikat-malaikat yang ciptaannya Allah yang tidak bisa digambarkan. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam surat Tahrim ayat 6, ayat 6 surahnya nomor 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, ya, hati-hatilah kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya dari manusia sama batu-batu. Kita bisa bayangkan kalau manusia yang ditaruh dibakar jadi bahan bakarnya, kita mau dekatin aja sudah nggak nyaman melihat manusia itu jadi bahan bakar, orang teriak-teriak, tapi kita didorong juga masuk di situ dengan batu-batu. Dan batu ini sengaja digunakan kalimatnya, kata ulama tafsir, karena batu itu kalau dibakar tambah panas, menyiksa orang. Yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, tegas, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang dititahkan. Jadi itu neraka, gitu kan? Dan yang luar biasanya di neraka banyak tingkatan-tingkatan azab. Tapi kita lihat hadis yang menjelaskan tentang siksa neraka yang paling rendah. Kata Nabi SAW, siksa neraka yang paling rendah adalah seseorang di ahli neraka akan diberikan sendal, 2 buah sendal dipakaikan di kakinya dari api neraka, yang pada saat disentuhkan di telapak kakinya maka otaknya mendidih. Ini azab, siksaan yang bukan main-main. Lagian untuk apa kita mau masuk ke sana? Semua yang dilarang ini teman-teman sekalian baik, enak. Jangan begadang, ke bar, ke diskotik, jangan mabuk. Sebenarnya bagus itu. Pulang ke rumah, di apartemen, di rumah santai-santai, minum susu, tidur lebih cepat. Jauh lebih enak gantinya, gitu kan? Lalu kenapa harus itu? Jangan berzina, jangan letakkan kemaluan di yang haram. Allah gantikan, silakan nikah, setelah nikah tidur sepuasnya, pahala malah. Pacaran sepuasnya, cium sepuasnya, pegang sepuasnya. Tapi kenapa orang masih milih yang haram? Dan ujungnya neraka ini. Neraka ini bukan dongeng ya. Jangan Bapak Ibu sekarang ini, soalnya banyak orang gitu masuk pengajian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seakan-akan itu tidak akan terjadi. Ini agama yang kita bahas ini adalah panduan apa yang akan terjadi. Jadi semua jelas ini akan terjadi. Neraka itu akan sangat berat teman-teman sekalian. Terlebih lagi orang kalau sudah meninggal dunia 1 kali, kita kalau sudah meninggal nanti, maka tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian, mati hanya 1 kali, gitu kan? Makanya kata orang-orang kafir pada saat mereka masuk neraka atau ahli neraka, mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah, gitu kan? Dia mengatakan, coba seandainya ya dulu waktu mati itu sudah selesai, sudah dianggap habis semuanya perkara saya, tidak ada manfaat buat saya harta-harta saya, gitu kan? Tidak ada manfaatnya sama sekali, kejabatan, kedudukan, nama baik, reportase, semua itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Dia bilang sendiri, Allah bongkar pada hari kiamat. Nyesal orang kalau sudah masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sakit, pencuri, digebukin, mati, saya yakin tidak akan dipukul lagi oleh orang-orang, karena orang tahu mati sudah selesai urusan dia. Biar dipotong kupingnya, dipotong kakinya, dia nggak rasa sakit karena sudah mati. Tapi di neraka nanti nggak bisa. Kata Nabi SAW, ada orang nanti diikat dengan rantai di neraka, wa na'udzubillah, kemudian dia muter-muter di satu tiang, sementara isi perutnya keluar dan dia tidak mati. Dia tidak meninggal dunia, tidak mati. Ini berat ini, ya, bukan main-main. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama nadidat juluduhum badanahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap penghuni neraka sudah terbakar kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Tidak berhenti-berhenti nih. Ya, berat sekali. Maka jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Neraka ini tempat azab yang berat. Yang paling ringan tadi otaknya mendidih. Ini
luar biasa. Coba selalu renungi dalil-dalil seperti ini. Kita bayangkan, saya sering kasih contoh, korek gas dibakar di jari kita, sudah panas berapa detik. Bagaimana kalau sudah dipakaikan di kaki kemudian mendidih? Dan saya ingin titik beratkan sebuah poin masalah iman di sini. Teman-teman sekalian, kalau ada dalil-dalil syar'i berhubungan dengan surga, neraka, kematian, disebutkan di hadapan kita dan kita tidak tersentuh, maka pastikan ada dosa yang mengganjal. Coba perbanyak istighfar. Karena makin tipis dosa, makin dibersihkan dari buku-buku amal kita, kita makin pekah menangkap dalil-dalil syar'i, makin khusyuk dalam ibadah. Makanya ulama mengatakan orang yang tidak khusyuk ibadah, orang yang malas beribadah, itu berarti ada dosa yang ganjal tuh. Cepat dia beristighfar. Karena dosa kita tidak pernah tahu kadarnya kan, gitu. Jadi surga ini juga ada ancaman di situ, di neraka itu ada ancaman dan berat sekali teman-teman sekalian. Berat. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan kalian adalah sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau waktu kita masuk, seseorang na'udzubillah masuk neraka satu hari waktu akhirat, 1000 tahun disiksa, gitu kan. Ini bukan waktu yang sedikit, dan ini pedih, sakit. Untuk apa? Hanya untuk habisin waktu malam di karaoke dan mabuk? Hanya itu kita mau pertemukan dengan azabnya Allah yang berat? Kebodohan sekali. Hanya karena kita ingin mengenal seorang lawan jenis dan meletakkan kemaluan di kemaluan mereka dengan tidak nikah, padahal nikah bisa. Kemudian kita terima azabnya Allah hanya karena mau mengambil sejengkal tanah, ya, 2 jengkal tanah dari ahli waris kita. Hanya karena zalim, hanya karena ini. Lalu untuk apa kita pertemukan dengan azab-azab Allah ini? Maka ini sangat berat teman-teman sekalian. Ini kurang lebih gambaran umumnya tentang kehidupan atau terakhir daripada kehidupan kita, dunia dan di akhirat nanti ada surga dan neraka. Tentu insya Allah akan ada penjelasan yang lebih jauh, panjang lebar. Ada di lemari-lemari buku kita ini ada buku judul yang pernah saya taruh di sini. Judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Tipis, harganya mungkin Rp20.000. Coba dibaca. Tapi saya sarankan dibaca di masjid supaya jangan ada yang bawa keluar, supaya jadi aset masjid. Bisa dibaca, warnanya hijau, gitu kan. Itu sangat bagus. Bisa dibaca dan diperdalam lagi tentang masalah surga neraka ini. Saya masuk ke pasal bahasan kita. Qadha dan qadar, salah satu rukun iman yang terakhir, ya. Yang keenam. Qadha itu artinya adalah keputusan Allah. Qadha artinya keputusan Allah. Kalau qadar adalah kapasitas dari keputusan itu. Misal contoh, lapar adalah qadhanya Allah, keputusan Allah. Semua makhluknya, manusia maksud saya, tentu ada juga jin, ada juga hewan-hewan itu merasakan rasa lapar. Ada beberapa makhluk mungkin tidak merasakan itu, ya, yang kita anggap benda mati, tapi kita anggap misalnya manusia. Lapar manusia itu adalah qadhanya Allah, keputusannya Allah. Kemudian qadha ini selalu diikuti dengan kadar, kapasitasnya. Artinya gini, pada saat kita lapar, Allah memberikan sinyal ke tubuh kita, ini tubuhmu sedang butuh makan nih. Lalu kemudian pada saat kita makan, ada kadarnya nggak? Ada. Dengan kita makan sepiring misalnya, 2 piring, lalu Allah kasih isyarat, udah kenyang. Berarti tubuh kita sudah nggak butuh. Kalau ya bensin di mobil kita atau di motor kita itu sudah full tangki, udah nggak bisa ditambah lagi, tumpah nanti kalau ditambah, kan begitu. Nah ini cara memahami qadha dan qadar, itu yang dimaksud. Jadi ada qadhanya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadarnya. Kehidupan dunia ini qadhanya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadar. Ada saatnya dunia ini hancur, gitu kan. Ada qadha dan qadar Allah. Ini salah satu rukun iman kita. Ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, menolak qadha dan qadar karena mereka tidak faham. Hanya karena tidak faham ditolak, gitu kan. Padahal sebenarnya ini harus difahamin. Dalam memahami qadha dan qadar Allah ini, kalau biasa kita sebutkan bahasa sederhana di Indonesia ini takdir. Takdir Allah. Tapi tidak dirinciin. Takdir itu berarti sudah qadha dan qadar. Kalau tadi memang iman kepada qadha saya rincikan secara makna dua-duanya, tapi ini satu lingkup. Takdir ini, Bapak Ibu sekalian, ada 2 macam dalam agama kita. Ada namanya takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar. Takdir mutlak yang kita tidak ada campur tangan di situ. Takdir berarti keputusan Allah, ya. Kita nggak ada campur tangan di situ. Seperti misal takdir ini penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam.
oksigen yang harus dihirup oleh hidung, kalau enggak kita akan mati. Kita enggak mungkin kalau tutup hidung kita akan mati. Berarti ada qadanya Allah di situ, ada takdir Allah di situ, tapi itu mutlak, enggak bisa kita nolak. Lahir dari rahim ibu siapa? Kalau lapar kita harus makan, kalau capek kita harus tidur, gitu kan? Kemudian sebagaimana kita hidup, kita anak-anak dulu, bayi, anak-anak, remaja, seperti sekarang Masya Allah banyak orang yang sedang di masa-masa puncaknya, nanti tua, nanti mati. Sekuat apapun dia, itu sudah sebuah qadanya Allah, keputusan Allah, gitu kan? Kadarnya masing-masing dikasih umur, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 30, ada yang masih bayi mati, itu kadarnya Allah yang tentuin. Ini mutlak, kita nggak ada campur tangan situ. Termasuk kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu itu, nggak bisa. Lahir ini ibu kamu, ini ayah kamu, selesai, terima. Sudah begitu, itu namanya qada Allah SWT. Tapi ini mutlak ya, kita nggak ada campur tangan di situ. Takdir yang kedua, ada campur tangan kita, namanya takdir ikhtiar. Sesuatu yang Allah tentukan di Lauhil Mahfud untuk setiap individu di antara makhluknya. Anggaplah kita lingkup manusia aja supaya lebih kerucut. Setiap manusia, ya, apa yang akan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namanya af'al ibad, gitu kan? Itu apa yang dia lakukan, Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfud, tidak akan berubah lagi, tidak akan berubah lagi. Tapi Allah catatkan sesuai dengan pilihan hamba itu pada saat dia hidup. Jadi sebelum kita diciptakan nih, saya Khalid Basalama ini sudah ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang ini kalau saya ciptakan nanti, saya ciptakan makanan, minuman, pakaian, teman-teman yang manusia yang sekitarnya, nanti Allah sudah tahu saya ini akan pilih apa saja sehari-hari nih. Oh, ini air dikasih nih, saya belum minum sekarang, tapi pada saat saya minum, Allah sudah tahu dari sebelum saya diciptakan saya akan minum air ini, dicatatlah sebagai takdir saya. Jadi takdir ikhtiar ini Allah nggak paksain kita, beda dengan mutlak tadi. Mutlak itu memang Allah sudah taruh sistem alam semesta, termasuk di mutlak ini ajal. Kalau takdir ikhtiar ada campur tangan kita, di dalamnya jodoh. Jadi jodoh itu takdir ikhtiar. Nah, itu. Kalau ada A, B, C, saya suka, saya mau nikah, ada 3 opsi perempuan, lalu saya pilih si C, pilihan siapa itu? Pilihan saya sendiri kan? Nah, itu namanya takdir ikhtiar. Kalau saya pilih si C, ya udah Allah sudah tahu saya akan pilih si C nantinya. Dan di situ ada takdir kehidupan lagi, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi ada namanya takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Satu-satunya takdir seperbuatan yang masuk di 2 takdir ini, mutlak dan ikhtiar, adalah rezeki. Rezeki ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang selain rezeki nggak ada lagi. Di mutlak atau di ikhtiar. Tapi di ikhtiar ini adalah perilaku kita sehari-hari, makan, tidur, bergaul, menikah, itu semua namanya ikhtiar. Pilih jurusan kuliah, warna baju, itu semua ikhtiar. Allah bebasin, silakan. Cuma Allah kasih kaidah, yang halal, ini yang haram jangan, gitu kan. Nah, satu-satunya perilaku kita yang masuk di 2 takdir ini, mutlak atau ikhtiar dan ikhtiar, adalah rezeki. Nah, rezeki ini Bapak Ibu sekalian seperti sebuah pohon. Ada buahnya yang berjatuhan, ada buahnya yang bergelantungan. Yang berjatuhan ini, ya, dan ini orang kafir, orang beriman semua dapat ya. Rezeki Allah SWT dikasih semuanya. Tapi yang berjatuhan ini semua orang bisa dapat tanpa upaya pun. Seperti udara yang kita hirup. Tidak pernah ada usaha khusus gitu. Pernah gak kita khususkan jadwal jam sekian saya mau hirup oksigen? Nggak bisa, itu sudah jalan dengan sendirinya, gitu kan? Mata menangkap cahaya, kadar oksigen yang kita hirup. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun yang kita dapatkan, seperti air saya nggak pernah pesan tadi, tiba-tiba saya dikasih, kemudian saya minum, ini rezeki mutlak namanya, kan gitu. Jadi mutlak, kita tidak ada campur tangan di situ. Itu kita akan dapatkan sampai kita mati. Dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Kalau seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejarnya. Maksudnya rezeki mutlak. Pasti ada orang subhanallah pas sudah tua sekali dapat warisan banyak, jadi kaya raya tiba-tiba. Karena memang itu mutlak akan datang kepada dia. Dalam hadis yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad,
Tidak ada seorang pun akan meninggal dunia kecuali semua rezekinya, maksudnya yang mutlak, akan diberikan kepadanya. Ada rezeki yang lain masuk dalam takdir ikhtiar. Jadi kalau tadi saya bilang pohon ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Nah, ada buah yang bergelantungan Bapak Ibu sekalian. Kita untuk naik mengambilnya harus pakai tangga. Tangga ini ilmu pengetahuan, keterampilan. Ada orang sengaja sekolah sampai S1, S2, sudah S2 mau S3 supaya nanti dia ngajar gajinya lebih banyak misalnya. Ada orang punya satu toko ingin buka 5 toko, gitu ya. Kan itu ikhtiar dia ya. Buka cabang, buka franchise, buka apa, kan itu ikhtiar dia. Nah ini berarti rezeki yang ada di atas pohon. Dia naik tangga. Tangga ini fasilitas yang dia pakai, itu dia bisa pilih jurusan apa dia kuliah, jenis usaha apa yang dia mau buka, nanti naik tangga. Pada saat dia naik di atas, dia boleh petik sebanyak mungkin yang ada di situ buah-buahannya. Hanya saja syaratnya, petik buah yang bagus saja, yang berkualitas, halal dan thayyib. Yang berulat, yang busuk jangan ambil. Itu yang haram. Saya akan bacakan Imam Abu Bakar Al-Jazair berkata, seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar Allah. Saya sudah katakan tadi, qada adalah keputusannya Allah, qadar adalah kapasitasnya. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan kekuatan. Semua itu adalah qada'annya Allah. Tapi ada qadar. Qadarnya adalah kapasitasnya. Ada orang yang dikasih lebih besar kekuatannya, ada orang yang lebih sedikit, dan tidak mungkin sama antara kekuatan kucing sama harimau. Itu namanya kadarnya. Seorang mukmin beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Semua ini qada dan punya kadarnya Allah, tidak terkecuali di langit dan di bumi. Kebijaksanaan dan kehendaknya Allah. Dan beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam wujud ini hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiar atau pilihan, melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya. Dan beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal maha adil di dalam qada dan qadarnya, maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya. Dan beriman bahwa kebijaksanaannya Allah itu bergantung kepada masyiah, kehendaknya Allah mutlak. Maka apa saja yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi, dan tiada daya serta tidak ada pula kekuatan melainkan dengan pertolongan darinya, dari Allah. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan karangan, tapi memang ada buktinya, dalil secara wahyu dan dalil secara akal. Dalil-dalil nakli yang pertama, informasi dari Allah Azza wa Jal berkenaan dengan hal tersebut, seperti firman-Nya tentang takdir, surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut dengan qadarnya, ukurannya. Firman-Nya tentang pengetahuan dan takdirnya atas segala sesuatu, tidak terkecuali, tidak ada yang luput dari ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hijr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun, kata-kata sesuatu berarti benda mati dan benda hidup di mata manusia, semuanya, melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Khazanah artinya penentuannya, kapan diciptakan, apa yang dibutuhkan, kapan dimusnahkan, kemudian kapasitas yang dibutuhkan, semuanya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Air, udara, semua ini ada ukuran, semua dengan tatanan yang sangat rapi, gitu. Firman-Nya tentang segala sesuatu telah dicatat semenjak zaman azali, sebelum diciptakan manusia, ya. Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi
dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab atau Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Maksudnya menciptakan segala sesuatu tadi itu, di antaranya manusia, semuanya. Sebelum Allah ciptakan, Allah sudah catatkan semua, terjadinya kapan, di mana, kadarnya, semua sudah dicatatkan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kita tahu hadis Bukhari kan, di mana Nabi SAW mengatakan, pertama yang Allah ciptakan adalah pena, dan Allah suruh catat semua makadir, semua yang akan terjadi. Sebelum langit, sebelum bumi, sebelum semuanya, malaikat-malaikat, yang paling pertama Allah ciptakan kalam, sebuah pena, suruh catat semuanya, gitu kan. Semua apapun yang terjadi, termasuk jumlah malaikat, siapa saja namanya, nama-nama tumbuh-tumbuhan, jumlah bintang-bintang, kadar, semua dicatatkan. Firman-Nya juga tentang segala musibah yang terjadi adalah dengan izin darinya. At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Ulama rincikan begini supaya memahami makna tafsirnya. Ada musibah yang mutlak, masuk dalam takdir mutlak tadi, Bapak Ibu nggak bisa meleset darinya. Seperti misalnya ada orang lahir cacat, mutlak, mau orang tuanya nangis kah, mau diapain, udah begitu pilihannya Allah. Ada lahir buta, atau ada orang berjalan kehidupannya biasa saja, gitu kan, tapi di masa tuanya buta. Ada orang stroke kadang-kadang tanpa sebab, tidak ada sesuatu yang, ya mungkin kalau sebab manusiawi dikatakan ada sedikit lebih makanan misalnya. Jadi ini sifatnya musibah yang mutlak, memang pasti datang kepada kita, tapi bagi orang beriman itu kebaikan. Karena kata para ulama, kadang-kadang ada derajat di surga, kita nggak bisa jangkau derajat itu kecuali dengan amal soleh 100 tahun. Sholat malam 100 tahun, bakti orang tua 100 tahun, ya, sedekah 100 tahun, umur kita cuma 60. Bagaimana caranya kita dapat derajat itu? Kata para ulama, Allah coba makhluk tadi itu, manusia itu, dengan 10 tahun sakit. 10 tahun itu mengangkat langsung ke derajat itu. Makanya makna hadis yang berbunyi juga riwayat Bukhari, siapa yang Allah cintai, man ahabbahullah yusib minhu, pasti Allah coba dia, uji dia, gitu kan. Karena ujian ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang beriman, bermanfaat sekali. Karena dengan cobaan kita jadi tahu bagaimana caranya dekat dengan Allah. Sama nggak Pak, Bapak Ibu sekalian, kita kalau lagi ada cobaan berat, kemudian kita berdoa, sama nggak dengan kalau tidak ada cobaan? Lain. Berarti sebenarnya Allah sedang rindu dengan kita itu kalau sedang ada cobaan tuh. Karena kalau ada cobaan kita jadi lebih, bagaimana ya jalan keluarnya, kita kayak terhimpit, terkerjut sampai bawa ke jalan Allah. Ujung-ujungnya kalau sudah minta bantuan sama teman ini, teman itu, tidak berhasil, terakhir masuk masjid nangis sujud. Allah mau sampai pada tingkat itu kita sentuh. Dan sebenarnya orang yang cerdas, musibah itu kalau datang dengan kadar waktu tertentu, ada kadarnya ya. Nggak ada orang musibah terus itu, ujung-ujungnya dia akan mati. Kalau mati hilang kan masalahnya. Orang biar kena kanker, biar kena tumor, begitu ruhnya tercabut, masih adakah kankernya? Coba suruh cek, nggak ada lagi, subhanallah. Orang biar sakit kanker, coba jenazah kalau sudah mati, kemudian dicek lagi, sudah nggak ada, lumur keluar dari tubuhnya dengan sendirinya, gitu kan? Ada kadarnya itu, ada waktunya di mana dia sudah akan habis. Jadi ada musibah yang datang memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan memang cobaan, tapi yang datang di sini sifatnya musibah individual ya, secara pribadi-pribadi orang datang, ini kehilangan barang, ini gini itu ada. Kalau musibah yang sifatnya global umum kayak bencana alam, longsor, itu enggak datang kecuali memang karena masuk dalam takdir ikhtiar, karena perilaku manusia. Allah enggak pernah datangkan musibah besar tanpa sebab. Saya kalau tidak salah ingat dalam surah Hud ayat 11 ada bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Muhammad, sampaikan kepada seluruh pengikutmu bahwasanya Tuhanmu Allah tidak akan pernah mendatangkan bencana global
merata kecuali secara zalim, artinya mereka tidak berbuat salah. Jadi kalau yang datang individual bisa masuk ke masalah takdir mutlak. Tadi misalnya tiba-tiba orang lahir lumpuh dan seterusnya. Kalau datang sifatnya global, berarti masuk dalam ikhtiar, karena ada perilaku manusia di situ penyebab bencana alam. Mereka tebang pohon-pohon di gunung, gundul, hujannya jadi banjir. Kan mereka penyebabnya, gitu kan? Seperti itu. Jadi ada campur tangan manusia. Ada juga yang difahami juga di sini, poin kedua dalam masalah musibah, ada sesuatu yang memang itu berbahaya buat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, misal racun. Jangan minum racun misalnya, kan itu. Allah kasih ilmu pengetahuan manusia, ini berbahaya, komposisinya ditahu, ini racun, jangan diminum, berbahaya, bisa mematikan. Manusia-manusia, dokter, ilmuwan nyebarin berita ini jangan diminum, ditulis besar-besar bahayanya. Tapi ada orang iseng, Bapak Ibu sekalian, datang minum, sengaja dia minum itu, maka di sini dia juga kena musibah, tapi karena perbuatannya dia, cuma individu. Jadi makna ayat di sini yang mengatakan tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau ada orang bilang saya mati minum racun, takdirkah itu? Apakah Allah dengan izin Allah? Jawabannya iya. Karena Allah sudah catatkan takdirnya, kalau minum racun mati. Tapi dia yang minum, kan itu. Kenalah dia takdirnya Allah di situ. Ini yang dimaksud dengan makna dengan izin Allah. Faham maksudnya ya? Jadi biasa ada orang suudzon, sangka buruk dengan Allah. Kalau memang berzina itu adalah takdir, sholat adalah takdir, kalau begitu masuk neraka adalah takdir, masuk surga adalah takdir Allah. Karena dia tidak faham dari pembagian mutlak dan ikhtiar ini, dari awal tidak difahami apa yang saya jelaskan, maka dia akan bilang kalau begitu ya enggak, berarti Allah tidak adil, saya masuk neraka. Ada orang dimudahin sama Allah ibadah, saya dimudahin berbuat dosa, padahal sebenarnya ikhtiar dia itu, ikhtiar dia. Termasuk semua jenis ibadah itu ikhtiar, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ya, sholat, haji, baca Quran, zikir itu takdir ikhtiar, bukan mutlak itu. Kan itu. Karena kita bisa sholat bisa enggak. Tapi kalau sudah sholat, Allah bilang dapat pahala ini, nanti masuk surga, surga itu begini. Terjadilah takdir Allah karena kita melangkah ke situ. Tidak sholat atau berzina, mencuri, ada juga takdirnya Allah di situ tuh. Kalau kamu mencuri, tangan kau dipotong, nanti di akhirat masuk neraka, neraka itu begini. Berarti semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksud dengan ayat. Firman-Nya juga tentang takdir Allah pada manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Maksudnya makna ayat ini adalah manusia itu sudah Allah tahu apa yang dia buat sebelum dia lahir sampai dia mati. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini nih, kita cuma bisa planning kan program besok mau buat apa, tapi kita tidak pernah tahu kita bisa lakukan atau tidak. Cuman Allah di Lauhil Mahfuz sudah catat hari ini, tanggal ini, besok kita mau makan apa, besok kita ke Seleo di mana, besok kita mau tidur di mana, kita mau ketemu sama siapa, sudah catat semua di Lauhil Mahfuz. Dan berjalan sesuai dengan itu. Allah enggak zalimi. Allah dengan keluasan ilmunya. Disebutkan dalam akhir surah Al-Anfal, ini kaidah penting dalam qada dan qadar. Akhir surah Al-Anfal Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatunya di alam semesta ini termasuk manusia dalam kehidupannya dengan keluasan ilmunya. Maksudnya apa? Allah sudah tahu siapa di antara kita ahli surga dan ahli neraka, karena Allah tahu dengan kemahakuasaannya tanpa mendolimi hambanya, tahu ini orang kalau hidup pilih jalan apa saja. Orang kafir itu menjadi kufur atau beriman ikhtiar. Ikhtiar. Kan dia bebas kan? Bisa dia beriman, bisa tidak. Tapi Allah selalu berikan peringatan-peringatan. Gitu kan? Sinyal-sinyal terus datang ya. Selalu Allah datangkan sinyal, seperti orang kalau mau berbuat dosa, mau mencuri nih, ada sinyal takut, khawatir ketangkap,
Allah tahan dia, tapi dengan cara itu, sinyal-sinyal, takut-takut, mungkin kepleset, mungkin kedengaran suara supaya dia berhenti. Tapi kadang-kadang dia terus ngotot lakukan. Terjadilah takdir Allah itu dengan izin Allah. Mencuri misalnya digebukin, kan itu. Padahal ada peringatan-peringatan ya. Semua orang kafir subhanallah di muka bumi ini pasti punya sinyal hidayah. Datang bertubi-tubi tuh, bertubi-tubi datang. Mungkin dia dengar azan, mungkin dia lihat orang Islam, mungkin ada yang tegur dia, mungkin dia baca buku, banyak. Tinggal dia mau tangkap nggak? Makanya nanti kata para ulama, ahli neraka, wa na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka. Ahli neraka ini Bapak Ibu sekalian masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilannya Allah. Mereka bilang, pantas kami masuk karena kami yang pilih perbuatan itu. Tuh. Karena kan perbuatan semua dia yang pilih kan. Ini ikhtiarnya dia. Makanya kita harus jeli. Allah berikan akal fikiran. Kata Nabi SAW, perhatikan, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Tidak mungkin Allah turunkan tangan dari langit, Bapak Ibu sekalian, berhentikan kita dari dosa. Tidak mungkin. Atau tangan dari langit memaksa kita sholat. Ada orang, kenapa kamu nggak sholat malam, akhi, ukhti? Iya ya, kapan ya? Seakan-akan berharap ada tangan dari langit maksain dia bangun sholat. Nggak mungkin. Tapi sinyal Allah datang. Tiba-tiba kadang-kadang kita kaget. Niat saja, niat mau bangun sholat malam. Coba nanti malam niat, pasti terkaget tuh. Allah bangunin sholat. Gitu kan? Apa saja dia niat. Kalau kita niat sebentar saya mau sholat berjamaah, pasti, perhatikan, pasti dengar azan kuping kita. Subhanallah, ada sinyalnya Allah datang. Gitu kan? Sinyal. Begitu juga kalau kita mau berbuat dosa, selalu ada sinyal untuk berhenti. Ada orang mau selingkuh, subhanallah, kalau memang Allah berikan peringatan, kadang-kadang ada yang telepon, pasangannya tahu, telepon, berapa kali kerang-kering, peringatan, hatinya was-was, ragu, gitu kan. Semua itu sinyal dari Allah SWT. Tapi Allah tidak mungkin turunkan tangan dari langit. Harus kita menyadarinya jeli. Quran di rak lemari kita tidak akan pernah bisa dibaca kalau Bapak Ibu tidak ikhtiar, berdiri, baca. Karena syaitan selalu membuat kita terlambat, gitu kan, supaya hilang pahalanya. Padahal kalau hari itu kita tidak baca Quran misalnya, nggak berdosa, tapi buku amal kita untuk hari itu sudah kosong dari baca Quran. Biar kita nangis darah mau perbaikin nggak bakal bisa hari ini. Besok Allahu alam, kata para ulama, orang mukmin yang jeli adalah dia tahu poin penting dalam hidupnya. Yang sudah berlalu adalah masa lalu, dosa dia beristighfar kepada Allah karena tidak mungkin diperbaikin. Kalau dia berbuat pahala dia bersyukur. Hari ini milik dia, hari ini dia hidup, hari ini apa yang Allah mudahkan depan matanya, majelis ilmu, dengar azan mau sholat, puasa waktunya puasa, ada fakir miskin kasih sedekah, hari ini rebut semaksimal mungkin pahala itu. Hari esok adalah sesuatu yang gaib, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka esok itu cuma sebuah program, tapi hari ini adalah hari emas kita. Cuma masalahnya yang sudah lalu ini sudah habis, nggak bisa diperbaikin. Makanya harus jeli. Lalu dikatakan di sini juga, kata beliau, firman-Nya tentang segala musibah yang menimpa itu terjadi berdasarkan qada dan qadarnya Allah. Surah At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh orang-orang yang beriman dari umatmu, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Artinya yang musibah datang mutlak tadi Allah yang takdirin, dan pasti Allah tahu yang lebih baik buat kita. Kemudian juga kalau kita lakukan perbuatan yang baik, maka itu juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sudah tetapkan itu, berikan kemudahan buat kita, tinggal kita menjalankannya. Firman-Nya tentang semua yang terjadi sudah berada di bawah pengetahuan Allah dan sudah termaktub demikian di dalam Lauhil Mahfuz. Surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz.
Firman-Nya juga tentang kehendak atau masyianya, keinginannya Allah. At-Takwir 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kau tidak dapat berkehendak menempuh suatu jalan kecuali apa yang dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Sama tadi memahaminya ya. Jadi misalnya Allah menciptakan Bapak Ibu sekalian kebaikan dan keburukan. Semua Allah ciptakan ya. Tidak boleh kita mengatakan oh yang baik saja Allah ciptakan, berarti kita menghilangkan sifat Allah pencipta. Ya, Allah itu khaliqu kulli syai', yang baik dan buruk. Tapi Allah menciptakan baik dan buruk, ya, menyuruh kita melakukan kebaikan, melarang kita berbuat keburukan. Kalau kita pilih kebaikan, maka Allah berikan apa yang dijanjikan di situ sebagai takdirnya. Dan kalau kita lakukan keburukan juga sama, ya. Allah berikan jalan, ada jalan orang kalau mau berzina, orang kalau mau mencuri bisa dapat, bisa jalan ke situ. Ya, itu dengan masyianya Allah. Allah juga di situ karena tidak mungkin orang punya kekuatan tadi, orang punya ide, orang mau melangkah ke tempat yang salah kecuali juga dengan izin Allah kan. Ya. Semua ada, tapi ini Allah larang, ini Allah bolehkan. Allah ciptakan babi tapi Allah haramkan supaya nggak disentuh. Tapi kalau ada orang mau makan babi, ya Allah biarkan. Dengan masyianya, maksudnya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah ciptakan semua. Bisa ditangkap ini Bapak Ibu sekalian? Baik. Kemudian ini makna ayat ya, karena jangan sampai kalau antum lagi baca ayatnya bingung apa maksudnya nih, dan apa yang tidak dapat, apa yang kamu tidak dapat ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan kecuali apa yang dihendaki Allah Rabb semesta alam. Artinya Allah sudah tentukan, ciptakan semua baik dan buruk, tapi Allah suruh kita berbuat baik. Cuma kalau orang berbuat buruk Allah juga nggak larang. Maksudnya Allah nggak tahan dia, gitu kan? Ini juga dengan masyianya Allah, dengan kehendaknya Allah. Juga firman-Nya tentang qadha di dalam surah Al-Anbiya ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Makna ayat ini adalah kata para ulama, orang-orang yang telah mengikuti jalan-jalan baik yang telah kami ajarkan, maka pasti mereka akan dijauhkan dari neraka. Kan gitu. Jadi semua yang baik-baik, sholat, puasa, zakat, perintah, yang halal dinikmatin, maka pasti mereka jauh dari api neraka. Di sini maksudnya Allah SWT memastikan kalau baik dilakukan maka janji Allah benar. Kalau buruk dilakukan Allah berikan dia kesempatan, tapi ingatkan kalau dia lakukan maka akan ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Juga firman-Nya tentang masyiah, kehendaknya Allah, surah Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Dan mengapa, ini ada dua orang dulu dari Bani Israel saling mengingatkan, satu temannya mengingatkan yang lainnya. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, ya. Masya Allah artinya ini semua dengan keinginannya Allah. Nggak boleh kita bercocok tanam, buahnya panen besar, oh ini karena ilmu saya, nggak bisa. Sampai di mana ilmu anda? Emang ilmu anda yang menentukan ini manis atau tidak, warna kulitnya seperti itu atau kadar pembuatannya, ukurannya seperti itu? Tidak. Ilmu itu penyebabnya saja, dan yang ajarkan juga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh ini semua sesuai dengan kehendak Allah, ya, sehingga ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam poin yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 43 tentang petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak akan pernah mendapat petunjuk kecuali kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Jadi ini juga berhubungan dengan masyianya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak mungkin orang mendapatkan sesuatu dengan ilmunya sendiri, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namanya masyiah, Jadi semua ini dengan izin Allah
subhanahu wa ta'ala. Allahu alam sampai sini. Semoga Allah SWT memberkahi majlis kita, mengangkat seluruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin, melunasi utang-utang orang yang terlilit utang, menyembuhkan orang yang sedang sakit, memudahkan hidayah bagi orang yang belum mendapatkan hidayah, dan memudahkan mengamalkan bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah senantiasa mengikhlaskan kita menerima seluruh amal kita, serta juga insya Allah menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.